Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadha al-liqa' fi liqa'ina fi madah mustalah al-hadith. فكيف حالكن يا طالبات الصالحات? Alhamdulillah Allah telah memberi kesempatan kita untuk bertemu kembali di hisah mustalahul hadis ini. Dan semoga Allah mencatatkan pertemuan kita di Thalabil Ilmi ini sebagai menyimpannya di mizan hasanah kita, amin. Dan tak lupa juga Ustazah ingatkan, mari kita memperbaiki niat dalam menuntut ilmu ini ya. Ustazah harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan afiat, jaga selalu kesehatan, jaga kebersihan, supaya Allah menjadikan itu sebab kita untuk tetap selalu sehat dan bisa melaksanakan semua amalan ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan salah satunya adalah menuntut ilmu. Alhamdulillah pada hari ini insyaallah setelah pertemuan kita di PTS lalu, Ustazah akan membahas tentang soal-soal PTS yang telah kalian kerjakan pekan lalu ya. Dan sebelumnya Ustazah ingatkan kembali, persiapkan kondisi kalian, pikiran kalian, hati kalian untuk pembelajaran hari ini. Siapkan juga alat-alat tulis kalian dan alat-alat penunjang belajar kalian dalam KBM online ini, baik itu buku tulis, alat tulis, pena, dan juga handphone ya, jika kalian menggunakan handphone ataupun laptopnya. Persiapkan dengan baik. Dan bismillah, nabda, kita mulai ya. Soal-soal PTS Dars Mustalahul Hadis. Coba bisa kalian menggambarkan bagaimana kalian saat itu menjawab, dan apakah sekiranya nilai kalian itu sesuai atau bisa menebak perkiraan berapa yang telah kalian dapatkan di nilai tersebut. Tapi yang muncul di nilai rapot itu bukan murni hasil nilai ini ya, hasil nilai ujian saja, tapi ada akumulasi dengan absensi juga. Dan Ustazah sangat berterima kasih sekali kepada kalian yang telah melebihi KKM atau nilainya sangat bagus sekali, Masya Allah. Berarti itu tanda kalian bersungguh-sungguh dalam belajar dan menghafal, juga memurajaah pelajaran ini. Dan bagi yang masih di bawah KKM, jangan patah semangat, tetap belajar. Dan Ustazah ingatkan kembali, jika ada sesuatu yang tidak kalian pahami dalam pelajaran, tanyakan kepada Ustazah secara langsung ya, baik itu chat di WA ataupun Telegram. Jangan menundanya, jika ada pertanyaan langsung tanyakan hari itu juga supaya kalian tidak lupa. Dan ingin ingatkan Ustazah, jika kalian sudah bertanya dan Ustazah tidak memberikan jawabannya. Bismillah, as-soal al-awwal nabhath fi as-soal ikhtiyari atau PG ya. Ikhtar al-ijabah as-sahihah min al-as'ilati al-atiyah. Soal al-awwal, فيمكن هذا السؤال لا يكون إن نكون في سؤال الأول، فيمكن سؤال الخامس الرابع العاشر وكذلك، لأن ماذا نسميه، karena soalnya diacak ya, mungkin saja soal nomor 1 ini bukan soal nomor 1 di ujian kalian saat itu, karena sistemnya di random ya. Man mualliful kitab Taysir Mustalahul Hadis? Siapakah pengarang buku Taysir Mustalahul Hadis? Siapakah pengarang siapakah pengarang kitab Taysir Mustalahul Hadis? Man mu'alliful kitab Taysir Mustalahul Hadis?
Alif, Dr. Muhammad At-Tahan. Ba, Dr. Ahmad At-Tahan. Jim, Dr. Muhammad At-Tahan. Dal, Dr. Hamad At-Tahan. Ha, Dr. Mahmud At-Tahan. Ini ada jawaban yang sama ya. Tapi kita lihat manakah jawaban yang benar. Jika kalian membaca buku dengan baik atau membaca cover minimal, cover buku, pasti kalian akan menemukan jawabannya, yaitu Dr. Mahmud At-Tahan. Dr. Mahmud At-Tahan. Kemudian soal berikutnya. Soal nomor 2 di sini ya. Mata afrada al-ulama ilm al-mustalah fi kitabin mustaqil. Kapankah ulama memisahkan ilmu mustalahul hadis dari ilmu-ilmu lainnya dalam kitab terpisah? Jadi pada di Nubzah Tarikhiyah di halaman awail ya, halaman di pertama, di sana ada sejarah ilmu mustalahul hadis, sejarah munculnya ilmu mustalahul hadis, dan disebutkan di sana bahwa ilmu mustalahul hadis sebelumnya itu tidak ada, namun masih dicampurkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fikih, hadis dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pada abad tertentu para ulama memisahkan ilmu mustalahul hadis dari ilmu-ilmu tersebut dalam kitab yang terpisah, dan pada saat itu adalah di Qarnin atau pada zaman atau di abad ke berapa? Fil Qarni Tsani al-Hijri, abad ke-2 Hijriah. Fi Qarni Tsalits al-Hijri, fil Qarni Tsalits al-Hijri, di abad ke-3 Hijriah. Jim, fil Qarni Rabi al-Hijri, di abad ke-4 Hijriah. Dal, fi Qarni Rabi al-Miladi, di abad ke-4 Masehi. Ha atau fil Qarni Tsamin al-Hijri, di abad ke-8 Hijriah. Dan jawaban yang benar adalah fi Qarni Rabi al-Hijri, Jim ya. Jika kalian bisa menjawab soal-soal PG ini dengan benar, maka kalian akan mendapatkan 5 poin. Kemudian soal berikutnya, ma maudhu' ilmu mustalah. Ma maudhu' al-mustalah. Jadi ilmu mustalah ini membahas tentang apa saja ya. Alif, ilmu usul wal qawaid. Ba, as-sanad wal matan min haitsul qabul wal rad. Jim, ma'ani al-hadith. Dal, silsilatul rijal al-musilah lil matni. Ha, al-hadith al-marfu' lil al-muttasil sanad. Dan jawaban yang benar adalah as-sanad wal matni min haitsul qabul wal rad ya, ba. Jawabannya adalah ba. Kemudian soal selanjutnya. Min asyharil musannafat fi ilmi al-mustalah hiya min asyharil musannafat. Jadi ini adalah judul-judul buku yang membahas tentang ilmu mustalah ya. Di sini ada al-alif nukhbatul fikr fi mustalah ahli al-athar. Ba, ulumul hadis. Jim, al-kifayah fi ilmi riwayah. Dal, al-manzumah al-bayquniyah. Ha, kullu ma dzukira sahih. Dan jawaban yang benar adalah ini ya, kullu ma dzukira sahih, karena tidak ada yang salah dari jawaban-jawaban ini, semuanya benar. Tetapi ustazah hanya akan membenarkan jika kalian menjawab ini ya. Karena kenapa? Ini sesuai dengan KD 3, menguji nalar kalian apakah kalian teliti ataukah tidak. Nah, kalian bisa tahu ini jika kalian membaca halaman setelah Nubzah Tarikhiyah. Di sana ada asyharul musannafat fi ilmi mustalah. Minimal jika kalian membaca sepintas judul-judulnya, insya Allah kalian akan bisa menjawab soal ini dengan baik. Kemudian soal berikutnya, ma ma'na al-hadits istilahan. Ma ma'na al-hadits istilahan. Alif, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Ba, ilmun bi usulin wa qawaidin yu'rafu biha al-ahwal sanadi wal matni. Jim, silsilatul rijal al-musilah lil matni. Dal, ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam. Ha, kullu
kitabin jumi'a fihi marwiyatin kullu sahabi ala hiddatin. Dan jawaban yang benar adalah alif, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Kemudian soal selanjutnya, malladhi tunasibu li hadha at-ta'rif ma rawahu 'adadun katsirun tuhilul 'adah tawatuhum 'ala al-kadhib. Manakah judul pengertian yang sesuai untuk pengertian ini? Jadi ini adalah pengertian dari apa ya? Ma rawahu 'adadun katsir tuhilul 'adah tawatuhum 'ala al-kadhib. Jawaban yang benar untuk pengertian ini adalah jim, al-mutawatir. Al-mutawatir. Kemudian ini judul pertama kita ya, pembahasan kita setelah nubdzah tarikhiyah. Kemudian soal berikutnya, seharusnya kalian bisa menjawab dengan baik karena sebelumnya kalian telah mempelajari ini kan. Bersama ustazah kalian hanya memurajaah dan mengulang kembali. Kemudian soal selanjutnya, hadhihi min syurutil mutawatir. Hadhihi min syurutil mutawatir illa, ini adalah merupakan syarat-syarat hadis mutawatir, al-khabar al-mutawatir illa, kecuali al-awwal an yarwihi adadun katsir, ba an yarwihi adadun la ba'sa bihi. La tujadu hadhihi al-kathra fi jami' tabaqati sanad an tuhilu al-'adah tawatuhum 'ala al-kadhib an yakuna musnid khabariha al-hiss. Ini adalah syarat-syarat al-mutawatir, kecuali, berarti yang bukan termasuk syarat-syarat mutawatir itu apa? Kita bisa tahu dari jawabannya pun ada yang berbeda ya. Jawabannya adalah an yarwihi 'adadun la ba'sa bihi. Maksudnya itu yang meriwayatkannya sedikit ya, beberapa, sedangkan syarat mutawatir adalah harus an yarwihi adadun katsir, yang meriwayatkannya harus dalam jumlah besar, orang-orang yang banyak ya. Kemudian karena mutawatir adalah paling derajat hadis yang paling tinggi. Kemudian soal selanjutnya, tanqasim afwan, langsung ketawanya jawabannya. Tanqasimul khabar bin nisbah al-wusul ilaina ila qismain huma al-khabar al-mardud, al-khabar al-mursal, al-khabar al-mutawatir, al-khabar al-mursal, al-khabar mursal, al-khabar al-ahad, al-khabar al-mutawatir, wal-khabar al-ahad. Ini jawaban yang benar adalah dal, al-khabar al-mutawatir, wal-khabar al-ahad. Kemudian soal selanjutnya, tanqasimul khabar al-mutawatir ila qismain huma. Tanqasimul khabar al-mutawatir ila qismain huma al-mutawatir al-lughawi, al-mutawatir istilahi alif, ba al-mutawatir al-lafzi wal mutawatir al-ma'nawi, jim al-mutawatir an-nazari wal mutawatir al-hissi, dal al-mutawatir an-nazari wal mutawatir al-ma'nawi, ha al-mutawatir lafzi wal mutawatir an-nazari. Jadi jawaban yang benar adalah al-mutawatir al-lafzi wal mutawatir al-ma'nawi. Oh ya, ustazah ingat, alhamdulillah saat itu ada yang mengingatkan ustazah bahwa ustazah telah salah menyimpan jawaban yang benar ya, dan ustazah sudah edit kembali dan membenarkan bagi siapa yang menjawab benar pada saat itu. Kemudian soal berikutnya, tatabu, hadhihi ma'na al-lughawi min at-tatabu, hadhihi ma'na al-lughawi min alif al-mutawatir, ba al-mursal, jim al-aziz, dal al-gharib, ha al-mu'allaq. At-tatabu, at-tatabu. Makna lughawi min, jawaban yang benar adalah al-mutawatir. Kemudian soal berikutnya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Misalul hadis, ini merupakan misal dari hadis apa? Alif al-mutawatir al-hissi, ba al-mutawatir an-nazari, jim al-mutawatir al-ma'nawi, dal al-mutawatir al-lafzi, ha al-mutawatir
al-mursal. Dan jawaban yang benar adalah al-mutawatir al-lafzi. Soal berikutnya. Afwan. Ma yarwihi syakhsun wahidun makna lughawi min ini merupakan artian secara bahasa untuk apa? Alif al-mutawatir, ba al-mursal, jim al-aziz, dal al-gharib, ha al-ahad. Ma yarwihi syakhsun wahid, dari kata ini saja sudah ketahuan ya jawabannya, yaitu ha al-ahad. Kemudian soal berikutnya, ma lam yujma' syurutal mutawatir makna lughawi min. Ma lam yujma' syurutal mutawatir makna lughawi min. Berarti ini derajatnya lebih rendah daripada mutawatir ya. Dan jawaban yang pilihannya alif al-mutawatir, ba al-mursal, jim al-ahad, dal al-aziz, ha al-gharib. Jawaban yang benar adalah jim al-ahad. Kemudian soal berikutnya, hadhihi min asma'il kutub allati allafahu as-Suyuti fil mutawatir. Hadhihi min asma'il kutub allati allafahu as-Suyuti fil mutawatir. Alif al-azhar al-mutanathirah fil akhbar al-mutawatirah, ba qatf al-azhar, jim alif wa ba kilahuma sahih, dal alif wa ba kilahuma khata, ha la yujad ijabah sahihah. Dan yang benar adalah pasti ketahuan ini sangat mudah sekali ya. Jim alif wa ba kilahuma sahih. Jika kalian membaca buku dengan baik dan memurajah dengan baik, insyaallah kalian akan menemukan jawaban yang benar. Soal berikutnya, ma ma'na al-mashhur istilahan. Ma ma'na al-mashhur istilahan. Alif ma lam yujma' syurutal mutawatir. Ma lam yujma' syurutal mutawatir, ba ma yarwihi syakhsun wahidun. Ini makna yang ditanyakan adalah makna masyhur ya. Jim ma rawahu 'adadun katsir tuhilul 'adah tawatu'uhum 'alal kadhib. Dal ma rawahu thalathatun fa aktsar fi kulli tabaqatin ma lam yablugh haddit tawatur. Ha mashtuhira 'alal alsinah min ghairi syurutin tu'tabar. Dan jawaban yang benar adalah dal ya, ma rawahu thalathatun fa aktsar fi kulli tabaqatin ma lam yablugh haddit tawatur. Soal berikutnya, al-mashhur ghairul istilahi huwa mashtuhira 'ala al-alsinah min ghairi syurutin tu'tabar, wa hadhihi syurut hiya, saya ulangi lagi, al-mashhur ghairul istilahi huwa mashtuhira 'ala al-alsinah min ghairi syurutin tu'tabar, wa hadhihi syurut hiya alif ma lahu isnadun wahid, ba ma lahu aktsar min isnadin, jim ma la yujadu isnadin aslan, dal alif ba jim kilahuma sahih, ha alif ba jim kilahuma khata. Jawaban yang benar adalah dal ya, alif ba jim kilahuma kulluha sahih. Alif ba jim kulluha sahih. Kemudian soal berikutnya, أين المثال لحديث المشهور بين الأصوليين؟ أين المثال لحديث المشهور بين الأصوليين؟ Pilihannya alif abghadul halal ila Allahi at-talaq. Abghadul halal ila Allahi at-talaq, ba ni'mal abdu Suhaib law lam yakhif Allahu lam ya'sih, jim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku'i yad'u ala ra'lin wa dhakwanin, dal al-ajalatu minasyaitan, ha rufi'a an ummati khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Dan jawaban yang benar adalah ha rufi'a an ummati khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Kemudian soal berikutnya,
min ashharil musannafat fil mashhur hiya min ashharil musannafat fil mashhur hiya, buku-buku yang membahas tentang hadis masyhur, yaitu alif qawaidut tahdits li Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Kemudian ba al-manzumah al-baiquniyah li Amr bin Muhammad al-Baiquni. Jim al-maqasid al-hasanah fi mashtahira 'ala al-asinah lis-Sakhawi. Cuma nuzmul al-mutanafir min al-hadits wal mutawatir li Muhammad bin Ja'far al-Qattani. Ha an-nasikh wal mansukh lil Imam Ahmad. Dan jawaban yang benar adalah Jim al-maqasid al-hasanah fi mashtahira 'ala al-alsinah lis-Sakhawi. Kemudian aina al-mithal hadits al-mashhur bain al-usuliyyin. Hunaka su'alain? Afwan, falidah. Berarti ini sebenarnya soalnya itu ya. Sebenarnya ini soal lain, beda, bukan bainal usuliyin, tapi ada lagi, tapi karena selalu Ustazah jadikan itu bonus ya, soal bonus. Ini soal bonus. Ustazah lupa untuk merubah ini. Apa-apa, itu bonus buat kalian. Aina al-mithal hadits al-mashhur bainal usuliyyin. Mana jawabannya? Rufi'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastughrihu alaihi. Kemudian soal terakhir, ma ma'na al-aziz istilahan? Ma ma'na al-aziz istilahan? Alif, an la yaqil riwayatuhu an itsnain fi jami'i tabaqatis sanad. An la yaqil riwayatuhu an itsnain fi jami'i tabaqatis sanad. Ba ma lam yajma' syurut al-mutawatir. Jim ma rawahu 'adadun katsir tuhilu al-'adah tawatuhum 'ala al-kadhib. Dal mashtuhira 'ala al-alsinah min ghairi syurutin tu'tabar. Ha ma rawahu thalathatun fa aktsar fi kulli tabaqatih ma lam yablugh hadd at-tawatur. Jawaban yang benar adalah alif lah, an la yaqil riwayatuhu an itsnain fi jami' tabaqatis sanad. Dan kita menuju soal PG ya. Ustazah ingatkan kembali bahwa bagi siapa yang bisa menjawab dengan benar di soal-soal PG, setiap satu soalnya mendapatkan 5 poin. Dan di soal mustalah ini ada 2 soal yang sama. Berarti soal yang pertama itu soal benar-benar soal, dan yang kedua itu bonus ya buat kalian. Kemudian soal esai al-as'ilah al-maqaliyah. Ajibi bi ikhtisar ala dhawi ma darasti ala dhawi ma darasti. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan apa yang kalian pelajari ya. Soal pertama, nah ya, Ustazah jadi ingat, saat Ustazah mengoreksi, Masya Allah, Ustazah menemukan jawaban yang unik ya. Ustazah menemukan misal ya, di sini ada jawabannya sebenarnya benar, hanya saja dia salah menempatkan pada soal yang tepat. Jadi dia misalkan ma ma'na min ilmil mustalah wal hafidh, terus dia malah menjawab jawaban yang benar untuk soal nomor 3. Jadi jawaban nomor 3 ada di sini. Kemudian jawaban nomor berapa pokoknya di random ya. Jawaban sebenarnya benar, hanya saja dia salah menempatkan jawaban benar itu di soal yang mana. Jadi mohon maaf Ustazah salahkan itu
Nah, saya heran ya kok bisa terjadi seperti itu. Dan beberapa Ustazah menemukan jawaban yang salah, konteksnya sama, dan kesalahannya juga sama di sebelah mana. Entah ya itu apakah karena terburu-buru sehingga bingung untuk menempatkannya di mana, atau mendapatkan ilham lain, atau seperti apa. Tapi Ustazah berhusnuzon kepada kalian, semoga hasil PTS kemarin adalah hasil kejujuran kalian. Ustazah yakin tidak ada satupun dari kalian yang mencontek ke buku, ke Google, ataupun bertanya kepada temannya. Seperti itu Ustazah harapkan hasil PTS kemarin adalah hasil kejujuran kalian, karena nilai kejujuran itu adalah sangat mahal bagi setiap orang ya. Karena lihatlah bagaimana kekacauan di setiap tempat ya. Jika kejujuran itu sudah tidak ada, maka orang tersebut tidak akan segan-segan, tidak akan berpikir panjang dalam selalu berbuat kebohongan, kecurangan. Kenapa terdapat banyaknya koruptor di suatu tempat? Itu karena sejak dini dia tidak menanamkan sifat jujur dalam dirinya. Maka dari itu, na'udzubillah min dzalik, mau seperti apa jika sejak dini tidak jujur? Kedepannya dia akan menjadikan itu sebuah hal yang sepele, padahal Allah tidak menyukai itu ya. Berarti orang yang tidak jujur tersebut pula tidak meyakini, tidak mengimani bahwa Allah itu Maha melihat. Siapa yang bercurang, siapa yang tidak jujur, siapa yang berbohong, itu berarti dia tidak beriman bahwa Allah itu Maha melihat. Dia tidak beriman dan menyepelekan bahwa di setiap kanan kiri dia itu ada 2 malaikat yang mencatat setiap amalan kita setiap harinya. Bahwa orang yang tidak jujur dan orang yang bercurang itu bahwa tidak mengimani bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah memperhatikan setiap gerak-gerik kita, bahwa Allah telah menempatkan kedua malaikat untuk mencatat setiap amalan-amalan kita.